Halo warga intelektual sekalian. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan itu ya, Pak Ahok atau Pak BTP ini makin disukai oleh masyarakat. Itu kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu kenapa ya. Apakah karena pengaruh daripada perkataan-perkataan daripada Pak Ahok zaman dulu terbukti sehingga masyarakat simpati terhadap Pak Ahok. Kita ambil contoh misalnya seperti kutukan daripada Pak Ahok zaman dulu ketika dia mau dipenjara. Dia mengatakan, ketika Anda menzolimi saya, maka Anda menzolimi Tuhan. Satu persatu akan dipermalukan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah musuh-musuh daripada Ahok sekarang ini dipermalukan seperti Rizik Syihab misalnya, seperti Habib Bahar dan lain sebagainya? Apakah ini terbukti atau tidak? Apakah muhabalah daripada Rizik Syihab ini seperti senjata makan tuan? Kemudian setelah terjadinya banjir di Sumatera, kalau saya perhatikan itu ya, Pak Ahok ini ternyata seorang pecinta lingkungan. Dia mengatakan nggak boleh Papua ditanami sawit. Jadi dia menentang kebijakan daripada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo itu adalah pejabat si paling sawit, ya. Yang penting ada daunnya. Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Sawit itu adalah pohon, yang penting ada daunnya. Kalau yang penting ada daunnya, berarti telinga pohon dong ya kan? Ini kan ada daunnya, daun telinga ya kan? Jadi menurut saya ini logical fallacy yang sangat-sangat fatal sekali ya menurut saya pribadi. Mohon maaf ya, saya tidak memojokkan Pak Prabowo di sini ya. Kalau saya perhatikan Pak Prabowo itu cenderung membungkam orang yang mengkritik. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Pak Prabowo membungkam orang yang mengkritik? Kemudian, kenapa Pak Ahok sekarang ini makin hari makin disukai oleh masyarakat? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Pak Ahok itu disukai zaman sekarang ini ya, alasan yang paling masuk akal itu karena sumpah atau kutukan daripada Pak Ahok ini terbukti benar. Jadi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada Pak Ahok di sini ya, saya tidak berpihak pada Rizik Syihab, saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Tapi kalau saya perhatikan kutukan daripada Pak Ahok ini ngena gitu ya, sampai ke Pak Rizik Syihab. Itu kalau saya perhatikan. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur itu yang mendukung Pak Ahok ini bukan cuman orang China, orang Kristen, bukan. Umat Muslim juga ada sebenarnya yang mendukung Pak Ahok. Cuman umat Muslim yang lebih sekuler ya, yang lebih plural gitu ya, yang lebih abangan ya. Saya juga nggak tahu ya, kenapa umat Muslim yang KTP itu cenderung lebih toleransi. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Apakah kalian juga merasa gitu ya? Jadi teman saya itu banyak tuh sebenarnya orang-orang Muslim ya. Mereka itu biasanya Islam KTP, cuman di KTP doang. Ya mirip-mirip seperti Mas Panji Pragiwaksono. Mas Panji Pragiwaksono itu kan sebenarnya boleh dikatakan bahwa dia itu Islam KTP. Dia sekolahnya di Katolik ya. Dari kecil dia sekolah di Katolik. Ya, walaupun sekarang ini dia sering podcast dengan pemuka agama seperti Felix Xiao misalnya. Tapi kalau saya perhatikan itu Panji Pragiwaksono ini adalah Islam KTP kalau saya perhatikan. Tapi anehnya dia itu lebih lebih toleransi kalau saya perhatikan. Nggak pernah tuh sejarahnya dia membubarkan orang lagi ibadah, nggak pernah tuh ya. Ya, Panji Pragiwaksono misalnya nih ya, bawa-bawa salib gitu ya dari gereja, nggak pernah tuh ya. Kemudian dia bawa-bawa parang misalnya ya, membubarkan orang lagi ibadah, nggak pernah tuh ya. Nggak pernah sejarahnya Pak Pragiwaksono seperti itu ya. Jadi rata-rata teman saya itu banyak juga yang muslim. Mereka rata-rata mohon maaf ya, nggak terlalu rajin sholat ya. Kemudian nggak terlalu peduli dengan agama, tapi anehnya mereka itu sangat toleransi, profesional. Kalau saya bekerja sama dengan teman-teman saya ini profesional, kalau kita bermitra bisnis profesional. Sementara mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya. Sementara yang kelihatan agamis gitu ya, yang kelihatan soleh, yang menggunakan baju kearab-araban, aduh kacau banget ya, yang jidatnya hitam ya, mohon maaf ya, yang jenggotnya sampai ke tanah gitu ya, aduh susah banget diajak kerja sama. Enggak semuanya tapi ya, enggak semuanya, disclaimer on ya, enggak semua seperti itu, tapi rata-rata itu kalau saya perhatikan. Ya, saya nggak tahu kenapa ya.
Kenapa justru Islam abangan itu lebih toleransi kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang semakin mendalami agama Islam itu semakin brutal gitu? Kenapa? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya, kenapa bisa seperti itu? Kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini seperti Rizik Sihab, itu kan mendalami agama Islam kan? Ya nggak sih? Sampai tesisnya juga tesis yang berbau agama Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Rizik Sihab itu bukan Muslim, itu no. Justru Rizik Sihab itu mendalami yang namanya agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Rizik Sihab ini semakin mendalami yang namanya agama Islam, semakin brutal gitu, semakin tidak beradab gitu? Apa alasannya? Nah, ini yang perlu kita cari solusinya. Apa alasannya? Nanti akan saya simpulkan. Bukan saya simpulkan. Nanti saya akan memberikan alasannya di akhir video ya. Jadi kalau saya perhatikan itu Pak Ahok itu sekarang itu lagi disukai masyarakat gitu ya. Kembali disayang oleh masyarakat. Kenapa? Karena perkataannya banyak yang terbukti benar. Ketika Pak Ahok di penjara, nggak berselang lama, aib-aib daripada Rizik Sihab dimunculkan ke permukaan. Ya saya tahu itu kinerja daripada intelijen. Tapi gini guys, kalau Rizik Sihab itu memenjarakan Pak Ahok misalnya ya, dugaannya misalnya seperti itu. Kalau Pak Rizik Sihab itu misalnya ya kotok-kotokan dengan Pak Ahok. Kalau Pak Rizik Sihab itu benci dengan Pak Ahok ya, mengatakan Pak Ahok itu kafir ya, nggak jujur dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Rizik Sihab ini orang suci? Itu yang dibongkar oleh intelijen. Jadi itulah alasannya kenapa intelijen itu sebenarnya kerjaan daripada intelijen, saya tahu ya. Kenapa chat-chat ya chat M tit sum ya. Ada tuh ya chat M tit sum ya. Keluar tuh ya antara Habib Rizik versus Firja. Kenapa bisa dikeluarin ya chat-chat seperti ini? Dari mana dapat informasi? Ya dari intelijen. Mereka bisa mengakses semuanya, mengakses data-data pribadi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apa alasan daripada intelijen membongkar aib daripada Rizik Sihab ini? Alasannya itu, intelijen ini mengatakan, lu jangan sok cuci. Lu orang Pak Rizik Sihab, jangan sok suci itu secara tidak langsung ya, yang dikatakan oleh para intelijen. Sehingga dibongkar semua ya. Kemudian setelah itu Pak Rizik Sihab kabur ke Arab ya. Kemudian Pak Prabowo pergi tuh ya nyembah-nyembah Pak Rizik Sihab ke Arab ya. Ada tuh videonya dulu atau fotonya dulu viral di media sosial. Kenapa Pak Prabowo pergi ke Arab minta dukungan pada Rizik Sihab supaya dipilih masyarakat gitu. Pak Prabowo ini haus kekuasaan. Bayangkan Pak Rizik Sihab deketin gitu supaya apa? Supaya dipilih. Tiba-tiba sekarang dekat dengan Pak Jokowi. Itu artinya Pak Prabowo ini sangat haus dengan kekuasaan. Pengen banget jadi presiden. Ya, kalau boleh jujur. Kemudian Pak Prabowo juga orang yang anti kritik guys, kalau boleh jujur ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia membungkam kritik secara tidak langsung. Dan ini jarang kita sadari guys. Jadi gini, rahasia atau trik daripada Pak Prabowo membungkam kita itu, yang pertama itu dia melakukan yang namanya strategi yang dilakukan oleh para politisi-politisi di zaman dulu, di zamannya Machiavelli. Jadi ada tuh strategi daripada Machiavelli, yaitu menghalalkan berbagai cara untuk kekuasaan. Jadi Pak Prabowo itu ya, kalau saya perhatikan pemerintahan Pak Prabowo itu, kalau misalnya ada orang yang mengkritik, biasanya mereka akan ditawari jabatan. Ya, ada banyak tuh ya di Konoha seperti tituler ya, Rocky Gerung. Sekarang nggak pernah lagi tuh yang mengkritik Pak Prabowo. Padahal zaman Pak Jokowi ya Pak Rocky Gerung sering mengatakan Jokowi itu antek-antek Barat. Jokowi itu begini, ya, dikritik habis-habisan. Lalu kalau dibalas balik, Pak Rocky Gerung mengatakan, saya bukan mengkritik Pak Jokowi secara pribadi, saya mengkritik secara pekerjaan presiden gitu. Sementara sekarang ini Pak Prabowo banyak tuh ya blunder di mana-mana. Tapi Pak Rocky Gerung nggak pernah tuh ya keluar-keluar.
Kenapa? Karena takut gitu, takut diculik gitu, ya kan? Apakah karena dikasih jabatan gitu, ya kan? Jadi di Konoha itu, influencer itu jarang yang netral, guys. Tergantung, eee, ini ya, tergantung keberpihakan. Roky Gerung itu kan berpihak pada Pak Prabowo, ya kan. Kemudian Om Botak juga berpihak pada Pak Prabowo. Sekarang Om Botak jarang mengkritik pemerintah, jarang. Padahal zaman dulu ya pengkritik-pengkritik Pak Jokowi itu dihadirkan. Sekarang pengkritik-pengkritik Pak Prabowo itu nggak pernah. Jadi cara Pak Prabowo itu membungkam kritik itu, kalau misalnya ada orang, ya misalnya nih ya, ada orang mengkritik Pak Prabowo misalnya, lalu dia akan menawarkan jabatan misalnya, seperti Om Botak, ya, kasih jabatan tituler misalnya. Lalu si tituler ini akan sungkan dong, ya kan? Mau nggak mau sungkan dong. Ya, udah dikasih jabatan kok, ya kan? Ya nggak sih? Sungkan mengkritik pemerintah yang memberikan dia jabatan. Jadi jabatan itu sebenarnya untuk membungkam. Makanya di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau kita perhatikan itu ya, kabinet itu kan gemuk sekali ya. Tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan oposisi, ya. Semua berkoalisi, menghilangkan oposisi. Karena Pak Prabowo itu nggak tahan dikritik. Ya, satu-satunya yang mengkritik Pak Prabowo itu para influencer-influencer. Itu pun sekarang ini influencer-influencer di teror gitu, dikasih bom molotov, ya. Kemudian macam-macam, ada mobilnya dicorek-corek apa segala macam, ya, diteror pokoknya. Jadi menurut saya pribadi ini pembungkaman ya dari Pak Prabowo, ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh nggak boleh tunduk dengan seorang pemimpin yang berusaha membungkam, ya. Mudah-mudahan elektabilitas Pak Prabowo turun drastis. Kalau menurut saya pribadi, setelah kejadian yang ada di Sumatera, elektabilitas Pak Prabowo pasti turun drastis, dan Pak Ahok ya pasti ada kemunculan nanti, guys. Nanti perhatikan ya. Pasti ada masuk dalam bursa calon presiden Pak Ahok, karena perkataan daripada Pak Ahok ini banyak yang terbukti gitu ya. Yang Pak Rizik dipermalukan, kemudian FPI dibubarkan. Itu karena apa? Karena kutukan daripada Pak Ahok. Satu persatu dipermalukan. Ya, kemudian laskar daripada FPI meninggal. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Ahok ini orang yang jahat, ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi terbukti apa yang dikatakan oleh Pak Ahok itu, ya. Laskar daripada FPI banyak yang meninggal. Kemudian sekarang Pak Rizik Sihab mengalami masalah yang sangat luar biasa. Apa itu? Dikata-katain antek-antek PKI. Ya, munculnya tesis dari Kiai Imaduddin. Dikatakan bahwa Rizik Sihab, Habib Bahar CS tidak terbukti keturunan daripada Nabi, tidak terbukti daripada keturunan atau cucu daripada Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kutukan daripada Pak Ahok? Sebenarnya gini, guys, saya tidak percaya yang namanya kutukan. Saya nggak percaya kutukan. Cuman masalahnya, Pak Rizik Sihab ini sebelum bermuhabalah terhadap Pak Ahok, sebelum dia mengkritik Pak Ahok, sebelum dia mengkafir-kafirkan Pak Ahok, sebelum dia berusaha menggiring opini supaya Pak Ahok ini dipenjarakan, dipersekusi, dijelek-jelekan dan sebagainya. Pak Rizik Sihab ini sebenarnya bukan orang yang benar gitu, bukan orang yang suci. Cuman dia sok suci aja gitu. Apakah pengaruh daripada kutukan? No, saya nggak percaya kutukan. Nggak. Menurut saya pribadi itu lebih ke karma, ya. Karma itu karena apa? Karena pengaruh daripada ada semacam law of attraction, ya. Saya lebih ke law of attraction. Jadi sesuatu, misalnya nih, katakanlah misalnya nih ya, Pak Ahok mengatakan, sesumber mengatakan, saya mengutuk Pak Rizik Sihab. Lalu Pak Rizik Sihab, ya, kalau misalnya dia mengamini kutukan ini semacam law of attraction. Ya, dia terbukti jadi terkutuk gitu ya. Ya, makin hari makin terkutuk kalau dia mengamini. Lain hal kalau dia tidak mengamini. Jadi ini lebih ke law of attraction ya kalau saya perhatikan. Karena banyak juga perkataan daripada Pak Ahok
yang, tidak terbukti. Ada juga perkataan daripada Pak Ahok yang tidak terbukti. Ya saya harus netral di video ini, saya tidak berpihak pada Pak Ahok, berpihak pada, er Rizik Syihab ya. Ada sebenarnya ya perkataan daripada Pak Ahok itu yang pelin-pelan gitu ya, seperti misalnya, waktu dia jadi Dirut Pertamina itu, dia akan bikin Pertamina itu bersih dari korupsi dan sebagainya. Padahal pada buktinya enggak kok ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh Pak Ahok ini, ya kebetulan saja apa yang dia katakan itu benar. Saya tidak berpihak pada Pak Ahok di sini ya, mohon maaf ya pendukung Pak Ahok. Saya itu lebih percaya yang namanya law of attraction ya. Law of attraction itu hukum tarik-menarik ya. Jadi kalau kita berpikir ya bahwa kita itu terkutuk, maka akan datang kutukan terus. Dan menurut saya pribadi, itu yang dialami oleh Pak Rizik Syihab. Ya, dugaan saya Pak Rizik Syihab ini mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Ahok. Ya, mungkin dia takut gitu, "Oh, nanti saya terkutuk." Sehingga apa? Sehingga dikejar-kejar oleh bayang-bayang terkutuk itu sendiri ya, kutukan itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga Pak Rizik Syihab ini banyak sekali ya bermunculan aib-aibnya, kemudian dia dikucilkan. Sekarang Pak Rizik Syihab nggak terlalu berpengaruh lagi, dibully guys di media sosial. Pak Rizik Syihab itu dibully, saya malah kasihan ya sama Pak Rizik Syihab, dibully habis-habisan. Ya, kalau ketemu dengan Pak Rizik Syihab itu apa yang pertama kali ditanya? Kapan tes DNA? Sampai sekarang Pak Rizik Syihab itu nggak tes DNA ya kan? Itu artinya ya dia tidak terbukti dengan cucu Nabi dong ya kan? Ya walaupun dia terbukti cucu Nabi, kalau saya perhatikan itu ya sah-sah aja ya. Emang apa salahnya gitu kalau ada cucu Nabi seperti Pak Rizik Syihab? Ya harus diakui ya, jangan ya kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa, oh Pak Rizik Syihab itu nggak cocok jadi cucu Nabi. Ya kalau dia terbukti secara DNA seperti itu ya gimana? Apa salahnya ya kan? Namanya manusia. Kita aja nggak terlalu menggebor-geborkan bahwa Nabi itu harus suci banget gitu, keturunannya suci. No, dia bisa aja keturunannya nggak suci ya kan? Bisa aja keturunannya seperti Pak Rizik Syihab ya kan? Jadi gini guys, sebenarnya masyarakat Konoha itu nggak terlalu peduli yang namanya penelitian, riset, dan buku. Tapi ketika Pak Imad atau Pak Kiai Imaduddin bikin riset ya, bikin buku ya tentang nasab Balawi, maka warga Konoha itu banyak banget yang mengatakan bahwa, "Oh ini benar, oh ini benar," padahal nggak dibaca bukunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah benci dengan kelakuan dari Pak Rizik Syihab zaman dulu, zaman FPI ya, lagi jaya-jayanya FPI, ya kan? Zaman dulu itu aduh kacau banget ya, zaman FPI. Kalau lagi puasa, pasti ada orang yang dipersekusi gitu. Kacau deh pokoknya, untung FPI dibubarkan. Ya walaupun sekarang FPI itu masih ada, ya. Jadi kalau FPI nggak dibubarkan itu, kita akan menjadi negara Suriah kedua, atau kita bisa diirakkan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju dengan kutukan Pak Ahok? Apa ini cuma kebetulan aja? Apakah karena Eee, Pak Rizik Syihab dari sononya sebelum dikutuk oleh Pak Ahok sudah, blangsat gitu ya, sudah nggak bener gitu ya, sudah, eee, melakukan hal-hal yang senonoh gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya tidak menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan. Oke sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.